pembenci Jokowi, banyak yang berharap Jokowi begitu pensiun besok tanggal 20 Oktober langsung pulang ke Solo dan istirahat total di Solo. Tidak boleh lagi cawe-cawe di perpolitikan Indonesia. Iya. Loh kok enak? Kok enak? Sama seperti Amin Rais, ya. Padahal tuan Amin Rais. Harusnya Amin Rais yang udah langsung pensiun. Nggak usah lagi berpolitik di Indonesia ini. Maafi faedah, nggak ada faedahnya. Jokowi masih muda, 62, 63. Ya, terlalu muda di bidang politik untuk pensiun. Dan komitmennya membangun negara ini masih diperlukan. Rakyat masih berharap Jokowi terus membangun Indonesia ini. Rakyat bawa rakyat aja lu, Gri. Oh, rakyat Siapa? Gue rakyat. Terkecuali pembenci Jokowi. Kalau pembenci Jokowi mah ya pengennya istirahat total gitu ya. Supaya mereka bisa berkuasa, nggak ada saingannya. Iya. Atau kelompok mereka bisa berkuasa, kemudian dia di ring kekuasaan. Iya. Rupanya Presiden Joko Widodo menjadi batu sandungan karir mereka. Mampus! Coba seperti apa harapan Amin Rais terhadap Presiden Jokowi setelah tanggal 20 Oktober? Cekidot. Ini Indonesia mudah-mudahan insya Allah setelah 20 Oktober ya itu akan lebih sejuk lah suasananya ya. Jadi insya Allah Mulyono sudah tidak ada lagi ya di peta nasional walaupun masih ngoyot yaitu sekarang ini ya. Tapi yang paling bagus dia kembali ke Colomadu ya, menikmati hari-hari nganggurnya itu ya, dan ya siap-siap ya sekeluarga supaya tidak dibawa ke proses hukum mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya mendoakan mudah-mudahan dibawa ke proses hukum. Ya. Itu harapannya para penyinyir, para profesor yang punya otak sengklek. Yang kerjaannya terus mencaci maki, menghina, merendahkan, memfitnah Jokowi. Tapi tidak bagi rakyat Indonesia, terutama orang-orang terdekat Jokowi yang terus masih menginginkan Jokowi bisa ikut berkontribusi dalam membangun negara ini. Anda pengen yang mana? Tuliskan di kolom komentar dulu, baru gua lanjut. Seperti Menkominfo Budi Ari berharap Presiden Jokowi pantas menjadi ketua Watim-Pres. Ya! Oh, biar kepanasan semua, oh, biar. Sumpah pada kayak cacing kepanasan semua begitu ada komentar Budi Ari. Emangnya ya pokoknya ini kan semua jalan politik persatuan untuk kemajuan. Kalau nggak ada peluang berarti Pak Jokowi memang layak untuk bergabung di Watim. Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun ya. Masih muda, umur 63. Jadi masih dibutuhkan nasihat-nasihatnya untuk... Bukan nasihat ya, buat bangsa ini, buat rakyat lah. Pokoknya semua kalau elit politik kita bersatu, bagus kan? Ya, nanti bakal ada Watim-Pres. Mudah-mudahan ketua Watim-Presnya Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo sebagai ketua. Anggota Watim-Pres itu tidak dibatasi dan Watim-Pres sekarang namanya menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Ya, nomenklaturnya ditambah Republik Indonesia. Anggotanya tidak boleh rangkap jabatan, even itu di organisasi sosial, partai politik, dosen, dan lain-lain. Dan ini nanti setingkat lembaga negara.
Paling nanti bentar-bentar Presiden Prabowo nanyain ke Jokowi. Bentar-bentar konsultasi ke Pak Jokowi. Ya, bagus sih. Ya. Dan dua si joli antara Presiden Prabowo nantinya dengan mantan Presiden Joko Widodo selaku Ketua Tim Pres. Ya, diharapkan keduanya berkomitmen mengantarkan negara ini menjadi negara maju dan menuju ke Indonesia Emas. Megawati gimana dong Bang? Nggak tahu Megawati mah. Nah, Megawati bagaimana? Atau setidaknya apa respon Hasto Kristianto tentang usulan Jokowi menjadi Ketua Watim Pres? Udah pasti ketebak kan? Apa komentarnya? Lama gua nggak reaction Hasto ini. Coba kita simak ya komentar Hasto tentang Watim Pres Joko Widodo. Check it out. Ya, kelayakan Pak Budiari yang harus memberikan penjelasan terkait dengan masalah tersebut. Tapi bagi kami, Watim Pres itu diisi oleh orang-orang yang memang punya komitmen besar ya terhadap masa depan bangsa dan negara, bukan terhadap keluarga. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan itulah gagasan-gagasan tentang bangsa dan negara, gagasan-gagasan kepada Presiden untuk membangun kepemimpinan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Iya. Ya layak dong Presiden Jokowi, masih cukup muda. Baru 63 tahun. Terlalu muda untuk seorang politikus pensiun. Makin panas nggak ini PDIP? Makin panas lah, masa enggak? Ah, Budiari lu bikin panas PDIP aja lu. Kalau dari gelagat ini kok besar kemungkinan nanti Jokowi setelah pensiun 20 Oktober akan menjadi Ketua Watim Pres. Supaya para penyinyir makin nyinyir. Supaya para penyinyir bisa mati berdiri. Hai. Tidak terkecuali PDIP. Bang, kenapa nggak Megawati, Bang? Ya. Emang layak gitu Megawati? Ya kalau Hasto maunya Megawati. Watim Pres harus diisi oleh orang-orang yang berkomitmen terhadap negara ini. Iya siapa? Bukan Megawati loh tapi. Nggak apa-apa, bukan Jokowi. Tapi yang jelas bukan Megawati. Komitmen terhadap negara ini apa? Wong jual Indosat ya. Apa? Jual blok migas murah ya. Sekarang baru diambil alih sama Jokowi. Ya udah nggak apa-apa, bukan Jokowi. Tapi bukan Mega. bukan Megawati, bukan. Orang yang punya komitmen besar terhadap negara ini bukan Megawati. Orang yang mempunyai komitmen besar untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Iya, tapi bukan Megawati. Saya jamin bukan Megawati. Asli bukan Megawati. Kenapa? Megawati mau nanti dikasih cerita tentang bapaknya, cerita tentang dulu dia kecil. Buat apa? Hah? Buat apa? Sehari-harinya ceritanya begitu melulu. Nggak pernah berubah-ubah. Diulang-ulang setiap pidato berbagai macam kesempatan. Ya. Di depan waktu itu juga kayak begitu. Di depan partai PDIP apalagi. Di sekolah PDIP juga sama, gitu lagi. Di Rakernas ya begitu lagi. Di pembekalan calon bupati, wali kota, gubernur, begitu lagi. Diulang-ulang itu aja. Bukan Megawati. Bukan. Presiden Jokowi nggak pantas. Ya udah nggak apa-apa. Tapi bukan Megawati. Karena Presiden Jokowi jadi nanti. Jadi Watim Pres. Oke ya teman-teman. Jangan khawatir. Presiden Joko Widodo setelah tanggal 20 Oktober masih akan eksis di dunia politik dan mengawal Indonesia bersama Prabowo menuju Indonesia Emas. Panas-panas lu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.